Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Sosek dimanapun Anda berada, dan sobat-sobat semuanya, terima kasih. Senang sekali saya Abi Sarno bisa ketemu dengan sobat semuanya dalam acara kita Seagri Podcast, kolaborasi asik untuk kemandirian masyarakat. Bagaimana kabar sobat semua hari ini? Mudah-mudahan sehat, bahagia, dan sukses selalu. Seagri Podcast selalu menghadirkan topik-topik terkini, terbaru seputar sosial, ekonomi, dan edukasi pertanian. Baik Sobat Sosek dan Sobat semuanya dimanapun Anda berada, topik perbincangan kita hari ini adalah seputar program Pascasarjana Universitas Jenderal Sudirman. Salah satu program Pascasarjana yang sedang viral saat ini adalah program Magister Penyuluhan Pertanian. Apa dan bagaimana program Magister Penyuluhan Pertanian itu? Sobat semuanya akan mendapatkan banyak informasi melalui program ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap ikuti perbincangan kami dari awal sampai akhir, dan sobat semuanya bisa mengikuti dan berinteraksi secara langsung di line WhatsApp 081 327 48 42 80 selama program ini berlangsung. Baik sobat semuanya dimanapun Anda berada, di tengah-tengah kita sudah hadir seorang narasumber, akar, dosen, sekaligus koordinator program studi Magister Penyuluhan Pertanian. Beliau adalah Dr. Lilik Kartikasari, MSI atau biasa disapa dengan Ibu Lilik. Mari ikuti perbincangan saya dengan Ibu Lilik. Selamat pagi Bu Lilik. Selamat pagi Sehat Pak Bu? Sarno, Alhamdulillah. Semangat kayaknya Bu ya. Iya. Yang ini masih harus semangat ya. Baik Bu Lilik, kami ucapkan terima kasih sudah hadir di Seagri Podcast. Mudah-mudahan nanti hari ini Bu Lilik bisa memberikan banyak pencerahan, informasi terkait Magister Penyuluhan Pertanian nih Bu. Nah, ini sobat semuanya sudah tahu nih Bu, program Magister Penyuluhan Pertanian ini kan salah satu program Pascasarjana yang ada di Universitas Jenderal Sudirman. Baik, barangkali Bu Lilik bisa menjelaskan secara lebih detail, mendalam terkait Magister Penyuluhan Pertanian supaya sobat semuanya lebih paham dan mengapa harus memilih program Magister Penyuluhan Pertanian. Monggo Bu Lilik. Salam sejahtera sobat semuanya. Selamat pagi. Salam jumpa dengan saya Lilik Kartikasari. Saat ini saya sebagai koordinator program studi Magister Penyuluhan Pertanian Universitas Jenderal Sudirman. Alasan utama untuk memilih melanjutkan pendidikan di penyuluhan pertanian adalah kita saat ini memang harus terus untuk belajar ya. Karena belajar itu tidak mengenal usia, tidak mengenal waktu, dan juga selalu ada kesempatan untuk belajar. Kenapa harus penyuluhan pertanian? Karena di penyuluhan pertanian kita akan belajar bagaimana kita memberdayakan masyarakat yang ada di lingkungan kita. Kita ingat bahwa yang namanya alam sudah memberikan semuanya yang terbaik untuk kita. Nah, tinggal kita bagaimana mengelola masyarakat untuk bisa memberdayakan dirinya dan juga memberdayakan kelompoknya dan juga memberdayakan keluarga serta lingkungannya untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Ada lagi barangkali Bu? Mungkin nanti sambil kita bincang-bincang kita boleh. Bisa ya. Baik, mungkin sobat semuanya ada yang bertanya, bagaimana nih cara mendaftar di program Magister Penyuluhan Pertanian? Mungkin bisa dijelaskan Bu, cara mendaftarnya bagaimana? Apakah harus selesai S1 sesuai dengan bidang penyuluhan pertanian, ataukah bisa dari S1 multidisiplin alias tidak harus sesuai dengan bidang penyuluhan pertanian? Monggo Bu Lilik. Terima kasih Mas Sarno ya. Saya panggilnya Mas saja ya, kalau Pak kayaknya kita nanti gimana gitu ya. Betul. Oke. Nah, di penyuluhan pertanian ini kita ada konsentrasi penyuluhan ya, nantinya dari situ ada penyuluh pertanian, penyuluh kehutanan, penyuluh perikanan, dan penyuluh peternakan. Kemudian ada juga pemberdayaan masyarakat. Nah, kita ini khususnya Magister Penyuluhan Pertanian ini berada di bawah Pascasarjana multidisiplin. Artinya multidisiplin adalah semua jurusan, semua program studi sarjana itu bisa mengikuti kuliah
di Magister Penyuluhan Pertanian, ya. Dan di kita tidak ada matrikulasi, ya. Jadi kita hanya ikut kuliah saja. Kemudian menariknya saat ini ada program RPL atau Rekognisi Pembelajaran Lampau. Nah, ini ditujukan pada para profesional, utamanya penyuluh, kemudian pemberdaya masyarakat untuk belajar dan memformalkan daripada kegiatannya selama ini. Begitu mungkin Mas Sarno. Betul. Baik sobat semuanya, tadi sudah disampaikan Bu Lili bahwa untuk mendaftar di program Magister Penyuluhan Pertanian ternyata multidisiplin ya Bu, S1-nya tidak harus S1 Penyuluhan Pertanian. Dari kemarin ada yang bertanya ke saya, Bu, Pak, kalau masuk Magister Penyuluhan itu S1-nya apakah harus dari Penyuluhan Pertanian? Nah, makanya sekarang hari ini sudah terjawab ya. Kemarin yang bertanya lewat saya sudah terjawab bahwa untuk masuk Magister Penyuluhan Pertanian itu tidak harus S1-nya dari Penyuluhan Pertanian. Artinya apapun jurusannya, multidisiplin itu bisa mendaftar di Magister Penyuluhan Pertanian. Begitu ya Bu ya? Oke. Baik Bu Lili, ini untuk masuk di Magister Penyuluhan Pertanian itu nanti bisa selesai dalam waktu berapa lama? Ini sering kali sobat-sobat semuanya bertanya. Berapa lama Bu? Jadi untuk program RPL yang program baru ini ya, bisa diselesaikan dalam waktu 1 tahun. 1 tahun. Nah, untuk yang program reguler, jadi dia mengikuti perkuliahan secara lengkap, itu bisa diselesaikan dalam waktu 2 tahun. Atau bahkan bisa dalam 3 semester. 3 semester. Luar biasa. 3 semester berarti kurang dari 2 tahun. 2 tahun. Bisa selesai, bisa Bu. selesai. Asal memang disiplin ya. Disiplin. Jadi program pada saat semester 1 dan 2 mereka memenuhi teori. Kemudian pada saat semester 3 itu sudah akan melaksanakan seminar proposal, seminar hasil dan ujian tesis. Oke. Waduh, ternyata reguler itu 4 semester. Bisa kurang dari 4 semester, bahkan 3 semester bisa selesai ya Bu ya. Nah, dengan catatan disiplin. Nah, tadi sudah dijelaskan sama Bu Lili, ada program RPL. Bahkan kalau program RPL itu hanya 1 tahun atau 2 semester sudah selesai. Bu Lili, mungkin bisa dijelaskan kalau mau mendaftar Magister Penyuluhan lewat jalur RPL itu harus bagaimana, persyaratannya apa, harus kemana, monggo Bu? Persyaratannya minimal sudah menekuni kegiatan profesionalnya itu selama 5 tahun, ya. Kemudian membuat portofolio tentang kegiatan apa saja yang sudah dilaksanakan selama ini dalam kegiatannya pekerjaan selama ini ya. Kemudian bisa mendaftar secara online di SPMP Pasca. Itu mungkin jadi langkah pertamanya. Baik semua pendaftaran itu sudah dilakukan secara online ya Bu ya. Jadi tidak ada halangan lagi buat sobat semuanya untuk bisa mendaftar di program Magister Penyuluhan Pertanian. Tidak perlu datang ke kampus, cukup di rumah atau di mana saja ada jaringan internet bisa mendaftar saat itu juga. Itu pendaftaran secara online. Baik Bu Lili, terkait dengan pembiayaannya itu bagaimana ya Bu untuk yang RPL? Yang RPL ini sama dengan yang reguler ya, tidak usah khawatir. Unsur itu ramah untuk kantong menurut saya ya. Menurut saya Bu, kalau terkait pembiayaan sama maksudnya bagaimana Bu? Sama, 1 semester 7 juta. 7 juta. Jadi kalau hanya 2 semester, Anda 14 juta sudah menjadi magister seperti itu. Artinya untuk daftar yang reguler dengan program RPL pembiayaannya sama ya Bu ya? Sama-sama 7 juta. 7 juta. Untuk tiap semester. Tiap semester per semester. Baik Bu Lili, ini ada satu pertanyaan yang sudah muncul di layar interaksi. Ini ada yang bertanya, Ibu, profil lulusan untuk Magister Penyuluhan Pertanian itu apa, hanya menjadi penyuluh pertanian atau bisa ke bidang yang lain? Tidak hanya penyuluh, tapi juga
pemberdaya masyarakat. Jadi penggiat kegiatan sosial dari masyarakat. Semisal kegiatan CSR dari suatu perusahaan. Kemudian ada lulusan kami yang memang dia khusus untuk memberdayakan masyarakat sebagai konsultan dan juga mengorganisasi kegiatan-kegiatan masyarakat untuk pemberdayaan. Oh, jadi profil lulusnya tidak hanya menjadi penyuluh pertanian, bahkan bisa menjadi ahli pemberdaya masyarakat ya Bu ya, atau bidang-bidang yang lainnya. Tidak menutup kemungkinan seperti itu yang tadi sudah dijelaskan Bu Lili. Baik Bu Lili, terkait dengan fasilitas Bu. Nah, kalau di Magister Penyuluhan Pertanian itu fasilitas yang disediakan? Fasilitas yang disediakan beragam, dari ruang kuliah nyaman, kemudian ruang studio, dan juga nyaman nanti mungkin mahasiswa yang akan memberi testimoni seperti itu ya kalau pengalaman mereka selama kuliah. Kemudian perpustakaan, kemudian tenaga administrasi yang sangat support ya, dan juga kegiatan lapangan yang akan menunjang daripada kegiatan perkuliahan ini. Oke. Jadi itu ya berbagai fasilitas yang disediakan oleh program Magister Penyuluhan Pertanian untuk sobat semuanya. Jadi sobat semuanya nggak usah khawatir, tentu saja free hotspot area ya Bu ya, pasti itu ya. Di lingkungan Unsud dimanapun itu sudah free hotspot area. Baik, ini ada satu pertanyaan muncul lagi di layar interaksi. Pak, saya mau bertanya terkait kalau di Magister Penyuluhan Pertanian itu apakah ada kesempatan untuk mendapatkan beasiswa? Nah, ini kayaknya penting Bu. Ada mboten Bu? Iya, sangat terbuka. Jadi beasiswa banyak ya saat ini, dan mahasiswa kami beberapa mendapatkan kemudahan itu untuk mendapatkan beasiswa. Utamanya yang fresh graduate dari Unsud ya, 1 tahun masa kelulusan itu mendapatkan keringanan ya. Tentu saja S dan K ya, syarat dan ketentuan berlaku. Semisal IP di atas ada ketentuannya ya nanti. Kemudian kelulusan tidak lebih dari 1 tahun itu akan mendapatkan keringanan uang kuliah 50%. Kemudian tidak menutup kemungkinan juga mendapatkan beasiswa seperti beasiswa unggulan. Nah, itu nanti ada biaya hidup, kemudian pembiayaan uang kuliah dan juga uang buku seperti itu. Berarti selain beasiswa internal, mereka juga mendapatkan kesempatan untuk beasiswa yang lainnya ya Bu. Dan bisa tidak Bu itu kalau satu orang mendapatkan sumber beasiswa lebih dari satu? Memungkinkan? Sangat mungkin. Sangat mungkin. Ya, asal dia rajin. Tapi ya perlu diperhatikan ya ketentuan-ketentuan yang ada. Kadang kan ada yang menyatakan bahwa beasiswa hanya untuk diterimakan, tidak menerima beasiswa yang lain. Nah, itu kita harus hati-hati di situ. Betul. Ya, itu untuk pemerataan juga supaya mereka dapat ya pendidikan ini bisa dirasakan oleh semuanya gitu ya. Iya, betul. Begitu ya sobat semuanya. Ternyata sobat semuanya kalau mendaftar di Magister Penyuluhan Pertanian itu dapat berkesempatan untuk mendapatkan beasiswa itu tidak hanya internal saja, bahkan beasiswa dari sumber lain, dan itu bisa lebih dari satu beasiswa itu memungkinkan dengan syarat dan ketentuannya. Ada ya Bu ya? Ada contohnya ya, mahasiswa yang sudah mendapatkan double beasiswa. Iya. Jadi tunggu. Oke, betul. Jadi tunggu apa lagi sobat semuanya? Silahkan langsung saja mendaftar di program Magister Penyuluhan Pertanian. Nah, ini kok yang tadi belum dijelaskan sama Bu Lili terkait dengan sistem pembelajarannya di Magister Penyuluhan itu. Apakah harus datang setiap hari ke kampus ataukah ada sistem pembelajaran? Sekarang kan ada daring, ada online. Kalau di Magister Penyuluhan? Nah, di Magister Penyuluhan itu kita hibrid ya, jangan khawatir. Hibrid itu artinya bisa diikuti di kampus ya, tatap muka karena memang kita memberi materi di kampus, tapi juga disediakan online. Jadi bagi yang berkedudukan tidak di Purwokerto bisa mengikuti kuliah dengan utuh itu secara online.
Seperti itu. Itu ternyata Penggambarannya. sudah sangat dimudahkan ya Bu ya. Ya. Karena sistem pembelajarannya hybrid, bisa online, bisa Iya. offline. Iya. Oh ya, tadi lupa. Iya, gimana? Sekalian saya sampaikan juga bahwa kuliah ini diatur ya, kita selenggarakan setelah, karena banyak yang bekerja ya, itu diatur setelah jam kerja. Kita mulai kuliah itu jam 16.30 hingga mungkin sekitar jam 9 seperti itu. Ya, Senin sampai dengan Jumat. Jadi, waduh, jam 16.30 itu kan berarti setelah selesai kerja ya Bu ya. Jadi sobat semuanya tidak akan, istilahnya kalau bekerja, yang sudah bekerja ya tetap bekerja, kuliahnya itu kan sore hari sampai dengan malam hari. Jadi tidak terganggu. Tunggu apalagi, segera daftar di Magister Penyuluhan Pertanian karena sistem pembelajarannya sudah sangat dimudahkan. Berbagai fasilitas beasiswa disediakan. Nah, sekarang kalau terkait dengan sumber daya manusianya Bu, untuk dosen-dosennya? Ya, karena multidisiplin, kita berasal, sumber daya dosennya ya, dosennya berasal dari hampir semua fakultas yang ada di Universitas Jenderal Sudirman. Betul. Jadi tidak usah khawatir terkait dengan SDM ataupun dosen pengajarnya. Semua multidisiplin dengan kepakarannya ya Bu ya. Ya, sesuai dengan kepakaran masing-masing. Betul. Baik Bu Lili, ini ada satu pertanyaan yang sudah muncul di layar interaksi. Pak, saya mau bertanya, kalau kuliah di Magister Penyuluhan Pertanian, itu profil mahasiswanya apakah fresh semua atau sudah banyak yang bekerja, dan itu nanti bagaimana? Ini maksudnya bagaimana ya Bu? Profil mahasiswa mungkin yang saat ini kuliah di Magister Penyuluhan, apakah fresh semuanya atau ada yang sudah bekerja atau nanti digabung atau bagaimana? Mungkin gambarannya seperti itu Bu. Jawabannya, karena pertanyaannya beragam, saya juga menjawabnya beragam ya. Fresh graduate ada, kemudian yang middle atau yang meniti karir ya, antara 5 sampai 10 tahun bekerja juga ada. Kemudian yang sudah lebih dari 10 tahun masa kerja juga ada. Berarti nanti digabung ya Bu? Ya, semuanya digabung. Oh, digabung ya, jadi satu. Dan itu menurut saya, dari pengalaman saya melihat pembelajaran mereka antusias. Karena saling memberi ya, yang muda ingin mengetahui, mendapatkan pengalaman ya, mendapatkan cerita pengalaman dari yang senior seperti itu ya. Kemudian yang senior juga mendapatkan ilmu baru, kemudian penyegaran kembali, dan juga suasana kelas yang menyenangkan ya. Karena ternyata perbedaan usia yang ada itu tidak menjadikan penghalang bagi mereka untuk bersama-sama dalam menyelesaikan studi. Itu sobat semuanya sudah dijelaskan sama Bu Lili. Ternyata di proses pembelajaran mahasiswanya ya karena berasal dari latar belakang mungkin jadi pekerjaan, jadi mudah semua ya Bu ya. Jadi saling memberi ya, yang fresh juga belajar dari yang sudah bekerja, begitupun sebaliknya. Jadi sobat-sobat semuanya tidak usah khawatir untuk sistem pembelajarannya nanti seperti apa, itu tadi sudah dijelaskan, sangat dimudahkan, tidak ada kesulitan apapun. Nah, silahkan segera saja mendaftar melalui SPMB Pasca ya Bu ya. Itu dilayani setiap hari Bu atau bagaimana? Ada, untuk bisa nanti kalau periode pendaftaran bisa komunikasi dengan saya, sangat terbuka. Oh gitu ya Bu, dilayani 24 jam. Oh enggak lah. Baik, buka aja di SPMB Pasca ya, di situ ada semua informasinya ya Bu ya. Ada informasinya. Bila ada pertanyaan, ingin komunikasi, silahkan menghubungi saya. Baik. Dengan senang hati. Baik. Kita akan berkomunikasi. Siap Ibu. Ini ada satu pertanyaan sudah muncul lagi. Ini ada yang bertanya, Pak, kalau kuliah di Magister Penyuluhan Pertanian, syarat masuknya itu harus ada TOEFL, TPA atau bagaimana? Ini penting juga kayaknya. Semarangnya cincai. Semua bisa dikomunikasikan. Dalam artian itu memang syarat, tapi syarat untuk selama menempuh pendidikan di Magister Penyuluhan Pertanian. Jadi bisa diambil pada saat kita mengikuti kuliah. Jadi bisa bareng-bareng di situ. Jadi tidak harus
pada saat mau Awal. mendaftar harus ada itu dulu, tidak harus seperti itu ya Bu ya. Artinya pokoknya bisa nanti ya, bahkan kalau mau lulus juga bisa. Pada saat sebelum seminar hasil harus sudah hasil, ada. Ya. Dan itu kan bisa sambil pada saat mengerjakan penelitian ya. Ya betul. Jadi begitu yang sudah bertanya itu ya jawabannya. Jadi untuk syarat TOEFL dan TPA tidak usah khawatir, sobat semuanya bisa daftar aja dulu. Masalah itu nanti bisa dikomunikasikan secara baik-baik. Jadi tidak harus pada saat mau mendaftar harus sudah TOEFL, harus sudah punya TPA. Bagi yang belum punya pun nanti bisa diusahakan pada saat sudah menjadi mahasiswa. Ya. Demikian barangkali ya Bu. Ya, jadi menjadi syarat lulus. Iya. Oke, Bu Lili, ini ada yang pertanyaan lagi terkait dengan di Magister Penyuluhan Pertanian, apakah sama seperti di magister yang lain? Mereka kan ada pembelajaran di lapangan, mungkin studi kasus atau proyek dan sebagainya. Kalau di Magister Penyuluhan seperti apa, Bu? Sama, ada. Sama. Jadi kita praktikum, kita bersama-sama mengunjungi suatu kegiatan masyarakat ya, yang pernah kita lakukan, mengunjungi KWT, kemudian produsen jamu, kemudian sumber daya masyarakat, ekowisata, kemudian intinya kita jalan bersama lah untuk menikmati semua hasil-hasil sumber daya yang pernah dikelola seperti itu. Jadi sobat semuanya itu ya, jadi jangan khawatir kalau kuliah itu selalu di kampus terus, enggak, ternyata tadi ada banyak kegiatan di lapangan ya Bu ya, dilakukan bareng-bareng, langsung terjun berinteraksi dengan kelompok masyarakat. Jadi silakan segera saja sobat semuanya mendaftar di program Magister Penyuluhan Pertanian. Tadi sudah siap dilayani kapanpun. Ini kapan saja dibuka pendaftarannya ya Bu? Iya, dibuka pendaftarannya. Kalau untuk yang reguler itu setiap semester atau untuk reguler itu setiap semester dibuka. Setiap semester dibuka. Semester kasar, semester genap, ada semuanya. Kalau bagi yang baru lulus tapi belum memiliki ijazah, itu bisa mendaftar atau bagaimana Bu? Baru lulus itu dalam artian sudah yudisium, menyelesaikan semuanya sudah tapi yudisium. Hanya tinggal menunggu ijazah. Bisa melampirkan SKL atau surat keterangan lulus. Jadi begitu ya sobat semuanya, bagi kalian yang sudah yudisium, artinya sebetulnya sudah lulus, hanya menunggu ijazah, silakan bisa langsung mendaftar. Jadi nanti ijazahnya menyusul ya Bu ya, karena sudah ada SKL, surat keterangan lulus. Jadi tunggu apa lagi sobat semuanya, tidak ada alasan untuk kalian melanjutkan ke jenjang pasca sarjana. Pilihlah program Magister Penyuluhan Pertanian. Gambarannya seperti itu ya Bu. Baik Bu Lilik, barangkali ada satu pesan khusus untuk sobat semuanya terkait dengan program Magister Penyuluhan. Monggo. Ya, belajar sepanjang masa dan belajar itu dengan menikmati karya agung yang kuasa. Terima kasih. Luar biasa. Ini satu pesan khusus dari Bu Lilik yang luar biasa ya. Teruslah belajar sepanjang masa. Ada pepatah, belajarlah sampai ke negeri Cina. Ini masih di Purwokerto, jadi silakan, masih panjang ya, masih panjang, masih banyak kesempatan ya Bu untuk belajar. Jadi untuk belajar itu tidak ada istilah karena usia, karena ini enggak. Semua punya kesempatan yang sama. Jadi teruslah belajar sepanjang hayat. Pesan dari Ibu Lilik. Terima kasih Bu Lilik sudah hadir di Zagri Podcast. Mudah-mudahan Bu Lilik sukses dengan karirnya. Diberikan kesehatan terus ya Bu ya. Umur panjang, rezeki yang lancar. Baik, terima kasih Bu Lilik sudah hadir. Baik, halo Sobat Sosek dan Sobat semuanya dimanapun Anda berada. Terima kasih. Sobat semuanya masih stay tune di Zagri Podcast. Kolaborasi asik untuk pendirian masyarakat. Sobat Sosek dan Sobat semuanya, di tengah-tengah kita sudah hadir dua narasumber mahasiswi Magister Penyuluhan Pertanian Universitas Jenderal Sudirman. Yang pertama ada Ibu Rahmi Alnido, Sarjana Peternakan, selaku penyuluh pertanian PNS di Kabupaten Purbalingga. Yang kedua ada Mbak Alia Husnul Khotimah, Sarjana Terapan Pertanian. Nah, bagaimana kiprah mereka menjadi mahasiswi
Magister Penyuluhan Pertanian Universitas Jenderal Sudirman. Ikuti perbincangan saya dengan mereka dari awal sampai akhir. Dan sobat semuanya tetap bisa berinteraksi di line WhatsApp 081327484280 selama program ini berlangsung. Baik sobat sosek semuanya dan sobat semuanya, kita ikuti perbincangan kami dengan dua narasumber kita. Yang pertama Mbak Alia dan Ibu Rahmi. Selamat siang, sehat Ibu Rahmi dan Mbak Alia? Selamat siang. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Sehat. Ini cuacanya lagi panas banget, tapi kita tetap harus semangat ya. Harus Harus 45, apalagi ini bulan Agustus. Iya. Berarti harus Kita juga sesuai semangat dengan 45. Iya, Betul. membara. Iya, membara. Betul ya. Yang pertama mungkin dengan Mbak Alia dulu, Bu Rahmi. Mbak Alia ini kami mendapatkan informasi, Mbak Alia ini kan domisilinya asli dari Bogor. Iya betul, Nah, Pak. Mengapa Mbak Alia memutuskan memilih Magister Penyuluhan Pertanian di Universitas Jenderal Sudirman? Itu di Purwokerto, jauh loh. Iya. Itu mengapa? Monggo. Sebenarnya aku izin sapa dulu sahabat sosek semua ya, sahabat teman-teman semua. Halo teman-teman semua, aku Alia Usnotima, mahasiswa Magister Penyuluhan Pertanian di Universitas Jenderal Sudirman angkatan tahun 2023, dan saya merupakan award dari beasiswa unggulan Kemendikbudristek tahun 2023. Sebenarnya kalau misalnya diceritakan panjang ya Pak. Iya, betul. Singkatnya adalah Universitas Jenderal Sudirman, terutama dari program studi penyuluhan pertanian berkelanjutan atau penyuluhan pertanian, maaf, itu tuh merupakan saya searching Pak, salah satu atau satu-satunya Magister Penyuluhan Pertanian di Indonesia. Luar biasa sekali ya Pak. Jadi Iya. karena satu-satunya Magister Penyuluhan Pertanian di Indonesia. Itu yang membuat Mbak Alia akhirnya memutuskan ke UNSUD. Iya, dan Iya. untuk daftar beasiswa juga sudah sangat memenuhi persyaratan. Luar biasa. Ternyata Mbak Alia ini mendapatkan beasiswa unggulan Betul. dari Kemendikbud ya. Iya. Nah, mungkin sobat semuanya ingin tahu bagaimana cara Mbak Alia mendapatkan beasiswa unggulan tersebut. Oke. Iya. Itu kan merupakan salah satu beasiswa dari Kementerian Pendidikan ya Pak, di mana itu syaratnya itu harus punya LOE terlebih dahulu. Betul. Nah, saya ini lulusan tahun 2023, jadi masih benar-benar fresh gitu Masih Pak. fresh. Iya. Di samping saya mengerjakan tugas akhir saya juga daftar di Universitas Jenderal Sudirman. Jadi waktu itu saya belum pakai ijazah nih, seperti tadi dijelaskan oleh Bu Kaprodi, saya menggunakan SKL untuk pendaftaran di Universitas Jenderal Sudirman. Akhirnya seleksi lalu masuk keluar LOE, dan itu ada pembukaan beasiswa unggulan. Saya langsung daftar nih, membuat esai, membuat rencana studi dan transkrip nilai dan lain sebagainya. Itu benar-benar diurus di sebelum saya masuk Universitas Jenderal Sudirman tersebut. Oh, ternyata sobat semuanya luar biasa. Mbak Alia ini mendapatkan beasiswa unggulan, kemudian dibantu juga oleh Magister Penyuluhan Pertanian ya. Betul, Pak. Nah, satu yang menarik tadi yang disampaikan Mbak Alia, Mbak Alia ini ternyata S1-nya bukan dari UNSUD. Betul ya? Betul. Dari luar UNSUD ya. Iya, betul. Nah, ternyata itu match ya dengan yang tadi disampaikan oleh Bu Lilik, bahwa menjadi mahasiswi atau mahasiswa Magister Penyuluhan Pertanian Universitas Jenderal Sudirman tidak harus S1-nya yang dari UNSUD, bahkan dari luar UNSUD sekalipun seperti Mbak Alia bisa. Saya D4 dulu. Oh, D4 malah ya, D4 atau sarjana terapan ya. Iya, betul. Oke. Ditahan dulu Mbak Alia, kita beralih ke Ibu Rahmi. Sehat Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Iya, Pak. Ini Bu Rahmi kan secara PNS nih. Betul. PNS penyuluh pertanian. Terus memutuskan kuliah studi lanjut Magister Penyuluhan Pertanian di Universitas Jenderal Sudirman. Iya. Ini bisa diceritakan Bu, bagaimana Ibu akhirnya memutuskan ambil program Magister Penyuluhan Pertanian di UNSUD, secara Bu Rahmi sendiri PNS. Ini membagi waktunya bagaimana ini Bu? Terima kasih. Sebelumnya saya ingin menyapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sobat semua. Dan saya ingin menyapa teman-teman penyuluh di seluruh kabupaten di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Rahmi Alnido. Saya mahasiswa Magister Penyuluhan Pertanian tahun 2022. Insya Allah bulan ini semoga lulus. Insya Allah. Jadi ayo segera menyusul seperti itu. Jadi benar. Jadi saya itu menjadi penyuluh sejak tahun 2008 hingga sekarang. Jadi sudah hampir 15 tahun.
tentu sebagai pribadi saya ingin mengupgrade ilmu. Seperti itu ya Mas. Jadi saya ingin ilmu saya berkembang terutama di bidang penyuluhan pertanian. Nah, keinginan saya itu linear tentunya dengan program studi yang ada di UNSUD. Ada program studi Magister Penyuluhan Pertanian. Maka saya memutuskan untuk mendaftar di MPP UNSUD di tahun 2022 dengan tugas belajar. Tugas belajar tapi biaya mandiri. Seperti itu. Jadi tugas belajar biaya mandiri itu kita boleh melaksanakan perkuliahan tetapi tidak boleh meninggalkan tugas kerja. Jadi kami mendapatkan izin dari dinas terkait yaitu Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga, kemudian melalui BKD juga. Jadi diizinkan dan luar biasanya lagi MPP itu memfasilitasi kami yang bekerja. Jadi di MPP 2022 itu ada fresh graduate juga dari Jambi. Nah, dari Jambi itu masih bisa mengikuti perkuliahan secara daring, jadi kita hybrid. Kemudian seperti kami yang bertugas dengan jam kerja yang sudah ditentukan yaitu sampai 16. Jadi seperti disampaikan Ibu Kaprodi, kami bisa melaksanakan perkuliahan secara luring itu setelah kami selesai bekerja. Tapi itu luar biasanya itu kami tidak capek, tapi malah seperti ketagihan seperti itu. Oh, begitu nggih. Jadi begitu sobat semuanya, tadi sudah dijelaskan sama Mbak Alia, Bu Rahmi, mengapa mereka memutuskan memilih Magister Penyuluhan Pertanian di Universitas Jenderal Sudirman. Untuk sobat-sobat semuanya yang sudah selesai program S1 sarjana, jangan lupa segera daftar di Magister Penyuluhan Pertanian. Mungkin bisa diceritakan kembali Mbak Alia atau Bu Rahmi. Nah, selama kuliah di Magister Penyuluhan Pertanian, senangnya apa? Kita bicara yang senang-senang aja Bu ya. Kayaknya banyak senangnya ya, banyak senangnya. Kalau Mbak Alia gimana Mbak? Senangnya bagaimana? Banyak ya Pak senangnya, karena saya bukan fresh graduate nih, belajar gitu. Tiba-tiba masuk Magister Penyuluhan Pertanian itu benar-benar terjun ke lapangan, melakukan pengabdian masyarakat bersama Ibu Kaprodi gitu. Nah, di situ tuh kita banyak belajar hal baru, banyak belajar berinteraksi dengan masyarakat, dengan maupun dengan siapapun ya Pak yang ada di kita melakukan pengabdian masyarakat tersebut. Nah, di situ tuh kita harus belajar membaur. Harus belajar menyesuaikan, dan kita tuh seperti dalam pengabdian masyarakat itu bahwasanya long life education, belajar sepanjang hayat. Dari situ mengaplikasikannya Pak, tentu saja kita belajar hal-hal baru dan kita mengembangkan berbagai program atau yang ada di masyarakat. Kalau Ibu Rahmi ketemu dengan fresh graduate seperti Mbak Alia itu bagaimana? Mbak Alia. Jadi alhamdulillah kalau kelas kami itu ada 6, yang 5 itu memang sudah bekerja dan berkeluarga. Tentu ini luar biasa bertemu dengan teman-teman dari luar wilayah seperti itu. Kemudian 1 fresh graduate dari Banjarbaru, Kalimantan ya. Kemudian ada yang dari kementerian itu dari Jambi, itu kemudian dari Kabupaten Banjarnegara. Nah, pada saat kami sudah istilahnya lelah di kantor, di pekerjaan seperti itu, terus kemudian kami yang bisa luring, bisa melaksanakan perkuliahan secara luring di kampus itu, bertemu dengan Bapak Ibu dosen yang luar biasa itu, kita seperti merefresh lagi, kembali ke 20 tahun silam, seperti itu. Jadi berasa, muda lagi, ya. Jadi masalah di rumah atau dengan anak-anak itu jadi nanti dulu. Yang jelas itu ilmunya itu baru semua buat saya. Saya jadi merasa, oh iya ya, saya kemana saja gitu. Ternyata dengan kita berkuliah itu, kalau zaman kita dulu kayaknya ngisi daftar pustaka gitu ya, kita harus dulu ke perpus ngantri gitu. Tapi sekarang luar biasa dengan kemajuan teknologi, jadi penyuluh itu juga harus selalu upgrade ilmu, upgrade pengalaman. Nah itu banyak didapatkan dari Bapak Ibu dosen. Oh iya, lagi Bapak Ibu dosennya itu keren-keren, udah pinter, ganteng, cantik. Ganteng dan cantik, pinter lagi ya. Itu ya sobat semuanya. Jadi pengalamannya Mbak Rahmi, kemudian Bu Rahmi maksud saya, Mbak Alia,
Mungkin barangkali sobat semuanya tadi sudah mendengar sendiri secara langsung bagaimana Mbak Alia, Bu Rahmi berproses di dalam Magister Penyuluhan Pertanian. Kami dapat informasi Bu Rahmi segera ujian Insya Allah. tesis ya Bu ya. Insya Kalau Allah. Mbak Alia gimana? On progress untuk On progress. tesis, betul. Berarti sudah hampir selesai ya? Baru mau menyusun, Mbak. Baru mau menyusun. Mudah-mudahan segera selesai ya. Dan barangkali Mbak Alia, Bu Rahmi punya satu pesan khusus untuk sobat semuanya di rumah untuk bisa bergabung di Magister Penyuluhan Pertanian. Dari Mbak Alia dulu. Dari Bu Rahmi dulu, monggo. Jadi intinya kalau saya ingin mengajak kepada para teman-teman saya dari penyuluh pertanian, ayo bergabung di Magister Penyuluhan Pertanian karena ilmu yang nanti kita dapat itu dapat kita terapkan di pekerjaan. Jadi ketika kita mendapatkan ilmu dari dosen-dosen multidisiplin itu akan membawa efek itu luar biasa. Jadi kita di pekerjaan kita seperti ada rambu-rambu atau ini dari apa yang ingin kita capai, outputnya dari pekerjaan kita itu apa. Jadi ayo kita bergabung di Magister Penyuluhan Pertanian untuk lebih pengembangan dan potensi diri kita sebagai penyuluh pertanian. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Rahmi. Kemudian Mbak Alia, monggo. Untuk teman-teman semua, khususnya untuk fresh graduate seperti saya, teman-teman harus berani mencoba hal baru. Meskipun kita misalnya bukan dari background dari penyuluhan pertanian, itu teman-teman bisa kok belajar hal-hal baru. Intinya teman-teman harus berani, seperti ada satu kalimat ad maioram nafisum ya Pak. Kita harus berani, berani keluar dari hal-hal zona nyaman kita harus berani tentang mimpi-mimpi kita, dan teman-teman juga harus berani mengembangkan ilmu dan keluar nih, nggak usah takut harus keluar kota. Nanti malah banyak teman nih ya, aku juga sering diajak sama Ibu Kaprodi sana kesini untuk mengenal suatu hal yang baru. Jadi intinya buat teman-teman yang mau bergabung di Magister Penyuluhan Pertanian di Universitas Jenderal Sudirman, gak usah khawatir, gak usah bingung. Di situ ada penyuluhan, ada pemberdayaan masyarakat. Intinya dengan ilmu-ilmu baru kita akan berkembang lebih untuk mengejar mimpi-mimpi kita. Seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Alia, kemudian mohon Bu izin, Rahmi. Ingin menambahkan, Boleh. untuk teman-teman yang bekerja itu tidak perlu khawatir karena program Magister Penyuluhan Pertanian untuk tahun ini ada RPL, jadi kegiatan kita di lapangan itu nantinya bisa untuk dihargai. Betul. Untuk masuk ke perkuliahan. Kemudian untuk waktu belajar, waktu kuliah itu juga fleksibel, bisa kita diskusikan dengan Bapak Ibu dosen, jadi lebih mudah untuk kita menentukan jadwal perkuliahan, apakah kita memilih secara luring atau daring, itu sangat membantu kita tentunya. Baik, terima kasih Bu Rahmi atas informasinya. Mbak Alia, mudah-mudahan sukses ya dengan studinya. Bu Rahmi dengan karirnya segera jadi kepala dinas ya Bu ya. Amin ya. Baik Sobat Sosek dan Sobat semuanya, demikian perbincangan saya dengan Mbak Alia kemudian dengan Ibu Rahmi terkait dengan Magister Penyuluhan Pertanian. Ada satu yang menarik tadi yang disampaikan Bu Rahmi dan Mbak Alia, bahwa belajar itu sepanjang hayat. Ya, jadi ada pepatah, belajarlah sampai ke negeri Cina. Ini masih di Brokerto ya. Ini masih perjalanannya masih panjang. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah risau, nggak usah galau. Sobat semuanya bisa mendaftar di Magister Penyuluhan Pertanian Universitas Jenderal Sudirman. Satu-satunya Magister Penyuluhan Pertanian di Indonesia. Betul ya? Betul, ya. Baik, terima kasih sudah datang di Sekri Podcast, Bu Rahmi dan Mbak Alia. Halo Sobat Sosek dan Sobat semuanya dimanapun Anda berada, terima kasih. Sobat semuanya masih stay tune di Sekri Podcast, kolaborasi asik untuk kemandirian masyarakat. Telah hadir di tengah-tengah kita seorang narasumber, alumni Magister Penyuluhan Pertanian. Kalau yang tadi ada Ibu Rahmi, kemudian ada Mbak Alia, kemudian yang satu ini yang merupakan alumni Magister Penyuluhan Pertanian. Beliau adalah Bapak Kresna Dahana SPMP selaku alumni Magister Penyuluhan Pertanian Universitas Jenderal Sudirman. Saat ini beliau merupakan penyuluh pertanian PNS di Kabupaten Kebumen.
simak perbincangan saya dengan Pak Kres sampai akhir, dan sobat semuanya masih tetap bisa berinteraksi di line WhatsApp 081327484280 selama program ini berlangsung. Baik, mari kita sapa narasumber kita, Pak Kres. Selamat siang, Pak Kres. Selamat siang. Sehat, Pak? Alhamdulillah. Harus sehat dan harus tetap semangat ya, Pak. Siap. Ini bulan Agustus, jadi harus membara. Semangatnya harus pasti. Baik, terima kasih Pak Kres sudah datang di Zabri Podcast. Terima kasih. Hari ini barangkali Pak Kres bisa menceritakan, menjelaskan kepada sobat semuanya terkait dengan Pak Kres ini merupakan alumni ya, alumni dari Magister Penyuluhan Pertanian Universitas Jenderal Sudirman. Nah, barangkali Pak Kres bisa menjelaskan mengapa dulu Pak Kres itu memilih Magister Penyuluhan Pertanian. Monggo Pak Kres. Oke, siap sobat semua. Terima kasih atas kesempatannya Pak Sarno. Jadi kenalkan, kami Kres Dahana, tadi sudah dikenalkan. Kami bekerja di Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen. Kebetulan belum lama, baru 1 tahun, hampir 1 tahun ini lulus dari Magister Penyuluhan Pertanian. Salah satu alasan kenapa saya memilih Magister Penyuluhan Pertanian itu karena yang pertama sesuai dengan bidang kerja. Iya, betul. Jadi bidang kerja kami di Penyuluhan Pertanian, kami ingin menambah ilmu, menambah kemampuan kami di bidang penyuluhan. Akhirnya kami memilih penyuluhan pertanian, S2 penyuluhan pertanian. Kebetulan juga kalau kami melihat silabusnya dulu itu sesuai dengan pekerjaan kami. Itu begitu. Alasan pertama kami. Nah, begitu sobat semuanya. Mungkin diantara sobat-sobat semuanya ingin tahu silabus yang dulu dilihat Pak Kres itu di Magister Penyuluhan Pertanian itu contohnya, gambarannya seperti apa? Siap. Contohnya kami dulu itu melihat dari yang pertama, otomatis kami yang melihat itu dosen-dosennya, jajaran dosennya. Itu luar biasa, profesor, doktor. Kemudian setelah itu mata kuliahnya, Pak Sarno. Mata kuliahnya itu ada perencanaan penyuluhan, ada sistem informasi dan sebagainya. Sampai salah satu yang kemudian membuat saya tertarik itu adalah pemberdayaan masyarakat. Itu salah satu pemberdayaan masyarakat, kemudian aplikasi komputer. Kebetulan itu juga bisa merefresh kami yang dulu itu ya sedikit banyak tahu mengenai analisis dan sebagainya. Sekarang setelah bekerja bertahun-tahun itu ya lupa gitu. Betul. Iya. Kalau boleh tahu Pak Kres sendiri waktu ambil kuliah S2 di Magister Penyuluhan Pertanian ini melalui jalur reguler, tugas belajar atau bagaimana? Ini secara kan Pak Kres itu kan PNS. Nah, mungkin bisa diceritakan Pak. Dulu kita ambil reguler, Pak Sarno. Reguler. Jadi kita ambil reguler, tetapi karena waktu itu ya semacam berkah COVID. Jadi kegiatan belajar mengajar kita itu waktu itu KPM-nya itu lewat online. Jadi setiap dijadwal, alhamdulillah jadwalnya itu sangat fleksibel. Jadi mengikuti kita kalau bekerja kan kita selesai pukul 4. Itu kebanyakan kuliah dulu itu dimulai pukul 4:15 atau bahkan 4:30. Biasanya itu kadang-kadang juga sampai malam gitu Pak. Jadi di situ juga kami bisa meluangkan waktu lah, dari kerja juga tidak ada gangguan, kemudian kuliah juga tetap jalan itu. Jadi intinya seperti itu. Itu luar biasa itu. Baik, ternyata sobat semuanya dari penjelasan Pak Kres, ternyata Pak Kres ini terbantu karena sistemnya yang fleksibel ya. Jadi kalau bekerja itu sampai jam 16 dan proses perkuliahan itu dilakukan secara daring ya, online ya. Jadi tidak mengganggu sama sekali pekerjaan. Tidak mengganggu. Oke. Baik. Barangkali dari sobat-sobat semuanya ingin tahu lebih dalam terkait dengan Pak Kres. Pak Kres itu kan alumni, sekarang bekerja sebagai penyuluh pertanian di Kabupaten Kebumen. Nah, apa nih yang menarik dari MPP setelah Pak Kres sekarang saya penyuluh bekerja di Dinas Pertanian Kabupaten Kebumen. Ternyata dulu seperti ini. Nah, sekarang saya sudah bekerja seperti ini. Nah, ini pasti akan memotivasi sobat semuanya. Jadi memang setelah kita
kuliah di MPP, Magister Penyuluhan Pertanian itu memang terlihat sekali ada perbedaan dari sebelumnya kita menyuluh ya seperti itu sekarang itu menjadi banyak peningkatannya, terutama ketika kita membuat materi. Jadi materi penyuluhan dulu kan kalau kita lama nggak sekolah, lama nggak kuliah itu pasti terbatas itu. Setelah kita mengikuti perkuliahan itu jadi ilmu kita terbuka lagi, kemudian kita juga bisa berdiskusi dengan dosen, mendapatkan ilmu-ilmu baru yang kemudian itu kita pakai ketika kita bekerja. Ternyata luar biasa ya manfaatnya ya Pak Kres. Pasti. Pak Kres, coba kami tanya, ini ada yang bertanya, selama Pak Kres kuliah di MPP, Magister Penyuluhan Pertanian, menurut Pak Kres itu dari segi pembiayaan, UKT-nya, SPP-nya gitu, bagaimana ini? Secara kan Pak Kres sudah bekerja nih ya, mungkin kalau bagi teman-teman yang sobat semuanya yang masih fresh, itu akan terasa sekali ya bedanya. Nah, bagi seorang Pak Kres itu terkait dengan pembiayaan kuliah di MPP itu bagaimana ini kategorinya? Kalau menurut saya yang waktu kita kuliah sudah bekerja itu pembiayaan itu relatif terjangkau, sangat terjangkau malah. Itu karena apalagi kalau kita bandingkan dengan universitas negeri yang lain itu kan, itu mereka itu jelas di atas kita. Gitu, kita UKT itu masih sangat terjangkau, bahkan untuk fresh graduate yang masih dibiayai oleh orang tua, oleh orang tua itu saya kira masih sangat terjangkau itu. Baik sobat semuanya, demikian tadi penjelasan dari Pak Kres terkait dengan kiprahnya dulu, pengalamannya dulu sewaktu menjadi mahasiswa di Magister Penyuluhan Pertanian. Nah, ini ada satu pertanyaan lagi nih Pak Kres nih, terkait dengan pengalamannya Pak Kres selama kuliah di MPP. Senangnya barangkali bisa diceritakan dan mungkin akan memotivasi sobat-sobat semuanya nih. Senangnya apa nih Pak Kres? Ya, senangnya yang jelas itu utama itu jadi bisa bertemu lagi dengan dosen yang lama kami tidak punya koneksi yang bagus dengan dosen, tidak punya koneksi, jadi banyak pengalaman yang pertama itu. Kemudian yang kedua itu banyak kenalan dari berbagai macam daerah, itu kita bisa kenalan. Sekarang yang tadinya kita hanya punya kenalan di Kebumen misalnya, sekarang jadi punya kenalan di ada Cilacap, ada Banyumas, ada bahkan sampai Indramayu kalau tidak salah, itu teman kami yang paling jauh di situ. Kedua, yang ketiga itu kalau pengalaman yang memang paling berkesan dan itu menjadi kayak puncaknya itu kebetulan ya. Ini kebetulan loh Pak Sarno ini. Kebetulan waktu ketika kita lulus itu alhamdulillah menjadi lulusan terbaik. Luar biasa. Jadi itu menjadi momen yang luar biasa, momen yang ibaratnya kalau orang bilang itu finish, tapi yang dengan yang terbaik itu kan perasaannya lebih mengena gitu. Betul. Sobat semuanya, ternyata luar biasa. Pak Kres ini merupakan lulusan terbaik. Wih, keren. Dari tadi kita belum mendengar nih, ternyata lulusan terbaik. Itu berpengaruh tidak Pak di karir Pak Kres setelah lulus menjadi lulusan terbaik? Di karir Pak Kres sendiri ada pengaruhnya tidak? Kalau terhadap karir sih insya Allah ya tetap ada pengaruh gitu. Intinya kita menjadi lebih termotivasi, kemudian lebih banyak pekerjaan yang diberikan ke kita di pasar, diberikan tanggung jawab ke kita. Tapi intinya kami waktu itu memang kuliah itu memang bukan tujuan utama untuk meraih karir, itu bukan tujuan utama. Tujuan utama memang kita meraih ilmu, kemudian mencari link gitu seperti ini. Sebentar lagi kepala dinas. Saya doakan mudah-mudahan menjadi kepala dinas Pak. Nah, ini lulusan terbaik MPP Unsud, menjadi kepala dinas pertanian Kabupaten Kebumen. Seperti Bu Rahmi tadi di Purbalingga, Pak Kres di Kebumen. Siap. Oke, satu pertanyaan lagi nih Pak Kres.
sekarang kan MPP membuka jalur program RPL. Iya. Nah, ini menurut Pak Kres ada pesan khusus tidak untuk para teman-teman penyuluh yang barangkali belum melanjutkan program studi yang lebih tinggi, program pascasarjana MPP? Gimana Pak? Menurut Pak Kres? Pesan saya yang paling utama itu manfaatkan. Karena ini sangat membantu sekali ketika kita itu ingin melanjutkan, ingin meraih gelar di magister, itu sangat-sangat bermanfaat karena kita tahu selama ini kita kuliah dengan program reguler itu tantangannya itu luar biasa. Kalau dengan RPL itu kan itu menimbang pekerjaan kita, pengalaman kita selama menjadi penyuluh itu bisa menjadi nilai itu. Saya kira ya satu hal yang mungkin kadang-kadang kami menyampaikan kenapa tidak dari dulu itu. Jadi ini kalau pesan saya memang satu, manfaatkan segera, mumpung ini ada. Berarti nanti ditunggu RPL untuk S3 Pak. Kita tunggu itu ya. Mudah-mudahan segera ada. Baik, terima kasih Pak Tresna sudah hadir di Syagri Podcast. Saya doakan mudah-mudahan sukses di karirnya. Kepala Dinas ya Pak. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kebumen. Siap. Dan sukses selalu untuk karirnya Pak. Sehat-sehat selalu. Terima kasih. Sobat Sosek dan sobat semuanya, demikian perbincangan saya dengan Pak Kres Dahana, SPMP, selaku alumni dari Magister Penyuluhan Pertanian. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Dan saya ingatkan kembali buat sobat semuanya yang mau melanjutkan program S2, ambillah atau daftarlah di Magister Penyuluhan Pertanian. Sudah ada dua cara pendaftaran secara reguler dan pendaftaran program RPL. Manfaatkan kesempatan emas, kesempatan yang bagus ini. Ya, kapan lagi kalau tidak sekarang? Ya, kapan lagi kalau bukan di Magister Penyuluhan Pertanian? Satu-satunya program Magister Penyuluhan Pertanian di Indonesia. Demikian barangkali yang bisa saya sampaikan terkait dengan Syagri Podcast pada kesempatan hari ini. Demikian, terima kasih. Baik Sobat Sosek dan Sobat semuanya, demikian perbincangan Syagri Podcast kita hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Lili Kartikasari, MSI, selaku Koordinator Program Magister Penyuluhan Pertanian. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para mahasiswi, mahasiswa, alumni dari Program Magister Penyuluhan Pertanian, ada Ibu Rahmi, kemudian ada Mbak Alia, dan yang terakhir adalah Pak Kres Dahana dari Dinas Pertanian Kabupaten Kebumen. Mudah-mudahan perbincangan kita hari ini memberikan banyak informasi bagi sobat semua terkait dengan Magister Penyuluhan Pertanian. Silakan bagi sobat semuanya mendaftarlah di Magister Penyuluhan Pertanian Universitas Jenderal Sudirman melalui jalur reguler ataupun melalui jalur RPL. Demikian, mudah-mudahan perbincangan kita hari ini mendapatkan banyak manfaat buat sobat-sobat semua. Saya Abi Sarno, undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.